Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa wasallam ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna bika nahya bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, idza marartum bi riyadil jannah fartahu. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Wa huwa ay atau wahiyya ila dzikr. Sadaqallahu alaihi. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap jajaran pengurus Masjid Muba Taman Royal Muba, dan juga Shahibul Bait yang saya hormati, para jamaah sekalian yang sudah meluangkan waktu dengan niat dan maksud thalabul ilmi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan malam hari ini apa yang kita niatkan, apa yang kita maksudkan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di tempat yang mulia ini mudah-mudahan menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu pendapat ulama, ukuran dari diterimanya amal atau tidak oleh Allah setelah melakukan kebaikan, dia melakukan kebaikan lain. Itu ukuran amalnya diterima ya. Kadang ada orang sekarang yang baik, biasanya nyolong aja. Ya bukan orang sini, bukan musola kali itu. Itu ciri yang tadi itu, yang baiknya itu tuh cirinya tuh telah diterima itu. Karena setelah kebaikan malah melakukan keburukan. Yang bagus itu kan intiqalul khair ba'dal khair, berpindah dari kebaikan kepada satu kebaikan yang lain. Apalagi kita setelah menunaikan ibadah salat isya berjamaah lagi. Karena ibadah berjamaah salat fardu terutama yang paling sulit itu berjamaah isya. Karena biasanya kalau habis maghrib udah nyender di tembok rumah udah nanggung. Apalagi kakinya selonjoran, apalagi ada piala AFF, kalah lagi. Masya Allah. Jadi kayaknya kalau panggilan azan isya tuh kayak nyanyi tidur gitu. Ya, Masya Allah. Makanya kata Rasulullah, jagalah salat wusta. Salat wusta menurut beberapa keterangan tafsir salah satunya adalah salat isya. Karena salat isya salat barid, salat yang dingin, di mana orang biasanya segan ngerjainnya karena waktunya panjang. Taruh aja kata salat isyanya bareng subuh, jadi 6 rakaat jadinya. Isa ketiduran Gitu ya. Jadi luar biasa, isya berjamaah itu luar biasa. Isya berjamaah, subuh berjamaah. Satu lagi, asar. Biasanya asar orang nanggung di rumah. Kecapean Padahal Ustaz. Tiga waktu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita berjamaah thalabul ilmi, menuntut ilmunya Allah, ini mudah-mudahan jadi kafarat, menjadi penebus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka tidak ada kalam yang paling utama melainkan kita bersyukur kepada Allah. Betapa banyak orang tahu kebaikan tapi sulit mengerjakan kebaikan.
Betapa banyak orang tahu di sana ada majelis, di sana ada majelis, tapi kaki rasanya berat datang. Tapi kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya taufik. Jadi tahu kebaikan itu bukan hanya tahu, tapi digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalqu qudrati ta'ah fil abdi. Allah ciptakan kemampuan taat pada diri seorang hamba, maka syukurilah segala nikmat Allah. Tidak mungkin Allah itu menjerumuskan kita kepada hal-hal yang bisa membuat kita melenceng dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syukuri. Ibadah tertinggi di hadapan Allah adalah asyukru billah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita kan syukur pas 5 amplop doang. Kadang-kadang lagi kepleset, begitu biasanya. Ya, tapi nggak pernah kita tuh kalau lagi kepleset, alhamdulillah. Apalagi salah ngasih amplop, waduh, bahasanya udah buset bahasanya. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian rahmati Allah, sekali lagi kita beruntung. Kata Rasulullah dalam hadis, ada taman-taman surga di alam dunia ini. Ditanya oleh para sahabat, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa taman surga di alam dunia ini? Hilaful dzikr. Kata para ulama, penjelasan daripada hilaful dzikr ini salah satunya adalah majlisul ilm. Tempat di mana di dalamnya dibahas ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalamnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma tempat ngopinya paling beri 2.000 kongkonya 2 jam itu udah sering. Tapi kalau soal ngaji sampai 2 jam, jangan 2 jam, kadang-kadang kita 15 menit kesemutan. Gitu. Kenapa? Karena memang orang kita belum terbiasa mendidik syahwat untuk terbiasa lama di tempat kebaikan. Maka tugas kita Pak bukan mematikan syahwat, tapi mendidik syahwat kita supaya terbiasa tunduk kepada kebaikan, bukan selalu ngikutin keburukan. Karena memang syahwat itu makanan empuknya duniawi. Jadi kalau urusan dunia pasti nomor wahid itu syahwat nafsu. Maka salah satu upaya mencas iman kita adalah sering duduk di majelis ilmu, sering duduk dengan orang-orang soleh. Itu bisa meminimalisir potensi menjadi orang-orang yang durhaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak. Jadi kebaikan itu bukan seberapa banyak Anda sholat, bukan. Kebaikan itu bukan seberapa banyak Anda zakat, bukan. Saya paling soleh ke masjid, berarti saya baik, kata siapa? Kebaikan itu orang soleh, orang munafik bisa ngerjain. Betul nggak Pak Haji? Betul. Yang munafik pun sholat sama, yang fasik pun sholat. Tapi tidak semua yang bisa tulus meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, ibadah tertinggi adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Bukan sholat tahajud yang banyak-banyak rakaat itu, bukan. Bukan salat qabliyah ba'diyah yang nggak pernah ditinggal, bukan. Kata ulama, ibadah tertinggi di hadapan Allah adalah menjauhi maksiat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang betul-betul takut kepada Allah, yang betul-betul menghindari maksiat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang fasik itu remang-remang, Pak. Nah, orang-orang para musuh-musuh Allah yang disebut dengan setan dan iblis itu biasanya takut dengan orang-orang yang sering duduk di majelis ilmu, sering duduk di tempat-tempat kebaikan. Maka salah satu daripada faedah manfaat kenapa ada ikhtilat, kata Imam Ghazali ini, ya kata Imam Ghazali adalah ikhtilat itu, berkumpul-kumpul itu tujuannya adalah untuk menebar syiar dan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak plusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata beragama ini nggak hanya cuma sekedar spirit. Saya senang Ustaz nih sholat sunnahnya bagus, tapi kalau sholat sunnah Anda tanpa ilmu ditolak Allah. Ngasal gitu loh versi kita, bukan versi ilmu, bukan versi yang diajarkan Rasulullah dan para ulama. Saya senang ibadah ini Ustaz, bagus nggak? Bagus, tapi kalau tanpa ilmu ditolak Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang yang ibadah bukan versi syariat, tapi versi syahwat. Syahwatnya dipenuhi karena ibadah segala macam. Nah, ibadahnya ini nggak tahu apakah memenuhi kualitas betul-betul yang diajarkan Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Rasul ngajarinnya begitu Pak.
lihat bagaimana saya sholat. Begitu ngajarin sahabat. Lihat bagaimana saya sholat. Nah orang sekarang kadang-kadang sholatnya semaunya gitu. Kaifiatnya juga aneh-aneh begitu. Di luar dari tuntutan 4 mazhab kadang-kadang. Ya, jadi versi fikih mazhab babanya dewek gitu. Bukan ilmu. Kenapa? Spirit ibadahnya bagus, tolabul ilminya nggak mau. Bagaimana mungkin bisa sampai ke Allah? Ibadah itu punya ukuran diterima kalau nggak ada ilmunya. Disitulah maka Rasulullah punya 2 fungsi sebagai seorang nabi dan rasul. Yang pertama adalah ta'limul ummah, mengajarkan sahabat. Kenapa saya bilang sahabat? Karena orang yang berhadapan langsung dengan nabi namanya sahabat. Kalau tidak berhadapan langsung dengan nabi, berhadapannya dengan sahabat namanya tabi'in. Kita ini bukan sahabat, Pak. Bukan. Umat disebutnya, komunitas. Pengikut para ulama-ulama yang ngikutin ulama terdahulu terus sampai kepada sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengajarkan dulu tuh. Ayo di tata cara sholat, di tata cara manasik haji, ini tata cara umroh, ini tata cara. Kenapa agama ini nggak mungkin didasari atas syahwat dan akal pikiran manusia? Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat atau tidak sholat nggak penting buat Allah. Apakah kalau kita nggak sholat isya saat ini Allah tidak jadi Tuhan? Kan enggak. Tapi akan celaka buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segitu maha rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Allah jangan salah. Kalau Anda dikasih sehat tapi malas ngaji, Anda dikasih sehat tapi malas nuntut ilmu, Anda dikasih sehat tapi malas ke masjid, bukan salah saya. Saya nggak pernah maksa. Anda sendiri yang menjebloskan diri Anda masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan Allah maksakan? Enggak. Dalam salah satu penjelasan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani bukan ini. Apa disebutkan oleh beliau? Salah satu keutamaan umat Nabi Muhammad adalah idza turikal ma'murat atau idza tarakal ma'murat. Ketika dia meninggalkan perintah Allah, enggak langsung diazab lagi. Coba bayangin umat dulu, Pak. Waktu sholat, waktu ibadah di hari Sabtu, umat-umat Yahudi kagak ibadah, langsung kes azabnya. Lah kan kita enggak, banyak banget supir angkot kagak sholat tetap jadi orang, enggak jadi monyet kan gitu. Dia kan Pak kan bingung penumpangnya lah jadi monyet itu. Gara-gara kagak sholat. Kagak kes, enggak kes dari Allah enggak, tapi umat dulu kes. Di mana dia durhaka kepada Allah, membangkang langsung kontak. Disitulah karena rahmatnya Allah melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini umat terbaik. Cuma kadang-kadang terlalu membawa-bawa Nabi, terlalu membawa syafaat, tapi malas. Saya mau mengharapkan syafaat aja biar selamat, tapi gak mau sholawat, tapi gak mau sholat, tapi gak mau puasa. Ya sama aja yang begini. Disinilah pentingnya kita, pengetahuan kita tentang agama, supaya spirit kita beribadah itu berkualitas, meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Al-Ghazali, wala takun minal a'mali muflis. Janganlah engkau menjadi seorang muslim yang muflis. Muflis itu apa ya? Oke. Di akhirat kalau pas direken nanti amalnya nggak ada, sholatnya bolong-bolong. Kata Allah, coba periksa lagi tuh puasanya. Puasanya juga bolong-bolong. Malah tengah hari bentet bulan puasa pakai peci minum Fanta lagi. Pecinya kantongin dulu apa baru minum? Ntar kalau minumnya udah habis pakai peci lagi. Kagak ada malunya kata saya. Masya Allah ya Allah. Tapi diperiksa lagi puasa sunahnya nggak ada. Diperiksa lagi zakatnya, ya emang segitu-gitu aja duitnya. Diperiksa lagi sedekahnya, boro-boro sedekah tapi sambil ngatain orang sih. Minta mulu lu, tuh gua kasih. Jadi ngasih-ngasih ngatain orang jalan gitu. Nah ini kan aneh. Nah disinilah maka pentingnya zat bekal. Bekal yang paling ideal di hadapan Allah adalah bekal takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayangnya Pak, bekal di hadapan Allah bukan cuma sekedar spirit ibadah. Pentingnya diawali dengan thalabul ilmi. Maka kata Allah dalam Al-Quran, orang yang paling punya kualitas takut kepada Allah adalah al-ulama. Jadi semakin berilmu, semakin takut sama Allah. Kalau orang sekarang ada semakin berilmu, semakin berani kepada Allah, itu berarti ilmunya tidak mengantarkan kepada Allah. Ilmunya tipu daya setan, supaya dia menjadi orang-orang yang dianggap bagus, tapi ternyata tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini waliyadzubillah min dzalik.
Maka kata para ulama, akhlisun niat. Kosongkan niat kita dari segala hal-hal motivasi duniawi. Cukup nawaituknya, kalau di kampung mah nawaituknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya salat karena Allah, saya thalabul ilmi karena Allah, saya baca Quran karena Allah, saya silaturahim karena Allah, semua karena Allah. Bapak walaupun ibadahnya biasa-biasa saja, tapi kekuatan niatnya luar biasa. Itu kata Rasulullah, niatul mu'min khairun min amali. Niatnya dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia datang ke rumah Pak Haji Saibul Bait misalnya, kita niatin jangan cuma thalabul ilmi, silaturahim, idkhulus surur, kemudian melawan maksiat. Daripada kita nongkrong, bengong, mikirin takdir mah jalan udah, nggak perlu dipikirin. Tinggal bagaimana kita kerjakan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Athaillah ini ada ucapan yang agak menggelitik, Pak. Mukmin yang jahil, mukmin yang bodoh adalah idza asbaha. Ketika dia bangun pagi-pagi, dia bengong mikirin takdir. Itu ciri mukmin bodoh. Bengong ya, tapi gue udah butuh berapa ya? Padahal nggak usah dipikirin, semua sudah ada ukurannya. Tinggal yang Allah pengen lihat satu, usahanya mana. Laha maka sabat, wa alaiha maka sabat. Jadi konsep tawakal itu bukan berarti diem jogrok di dalam rumah terus langsung kaya. Kan tetangga bingung begitu. Lu jengepet apa ngapa begitu? Bingung. Jadi maksudnya tawakal adalah Anda bertawakal kepada Allah, upaya semaksimal mungkin, dan jangan merasa Anda mampu, begitu. Biasanya orang banyak putus asa loncat dari jembatan Pondok Bahar Sorono, Karang Tengah. Kenapa? Karena gara-gara semua amalnya bergantungnya sama diri sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang kalau tahu konsepnya begitu, nggak pernah merasa ya. Nggak pernah merasa iya. Ini penyakitnya bukan cuma orang awam, Bang. Semua pernah merasakan begitu. Saya sering kali katakan tidak ada orang yang baik-baik terus, tidak ada. Tidak ada orang yang buruk-buruk terus. Sekarang bisa jadi bisa baik, besok bisa jadi nggak baik. Sekarang orang tidak ibadah, besok bisa jadi paling rajin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya sama di hadapan Allah. Tinggal bagaimana kita berlomba-lomba menuju Allah, menjadi orang yang baik. Itulah yang disebut Allah fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Bukan fastabiqul faraid, bukan. Fastabiqul khairat. Khairat itu artinya kebaikan. Kebaikan itu luas, tidak hanya ibadah. Nyenengin tetangga, orang lain yang susah, itu juga sama. Nggak bisa sedekah ke masjid, senyum aja, itu juga sama. Paling DKM yang dongkol. Senyum doang, gak kebangun-bangun masjid. Gitu. Kali-kali masukin kotak amal tiap Jumat 2000 perak lecek lagi. Kalau surga sih 2000. DKM kudu galak juga emang kalau gitu kagak maju-maju. Masya Allah. Nah inilah para jamaah sekalian. Kita bersyukur kepada Allah. Kenapa saya bilang bersyukur? Pertama, Rasulullah mengatakan majelis ini tempat menuntut ilmu itu taman surga Allah di dunia. Kalau di akhirat saya nggak bisa gambarkan. Kata Rasulullah, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Yang jelas surga lebih indah dari yang digambarkan Quran. Loh kan Quran begitu, dia kata ada sungai mengalir di dalamnya, kata saya di puncak Cianjur banyak begitu. Nggak perlu gambaran Quran. Lalu kalau begitu maksud Allah bagaimana? Manusia ini butuh gambaran supaya memancing hasrat ibadah. Jadi dipancing oleh Allah, begini gambarannya. Yang aslinya mah dijawab oleh Rasulullah, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Yang jelas surga lebih indah dari yang dilukiskan Al-Quran. Sekarang di dunia ada kok dianggurin, kira-kira begitu. Ada pengajian kok melengos. Jadi pengajian tuh 1 semester sekali kira-kira mampirnya. Nah kira kalau kita nggak punya amal banyak, duduk dengan orang soleh, duduk dengan majelis ilmu, duduk di tempat orang-orang yang baik, insya Allah jadi pelebur dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus punya celengan amal lain. Kalau cuma ngandelin sholat kita kadang mut-mutan. Lagi hari ini awal waktu, besok keluar waktu. Jadi begitu, spiritnya kurang, naik turun, begitulah iman manusia. Nah salah satu mencasnya adalah di majelis ini. Maka kata Rasulullah, ada 3 orang yang tidak dilaknat Allah. Pertama, di dunia semua dilaknat. Ad-dunya mal'un wa mal'unum ma fiha illa salah. Kecuali 3 orang yang tidak dilaknat Allah di dunia ini. Pertama, zakirullah. Orang yang senantiasa zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada yang habis sholat nggak kabur ngibrit. Ya, Allahumma lantas jalan wabinkal kabur kan. Gitu. Jadi nggak mau istighfar dulu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Buru-buru istighfar buat orang tuanya, buat dewek aja pelit dan segala macam. Jadi zikir dulu, kalau nggak mau baca mah sendiri nggak apa-apa. Zikir, ingat Allah. Zikir bukan hanya sekedar zikir kita baca Allahu Akbar astagfirullah, bukan. Di mana saja kita ingat. Kalau potensi kita itu meningkat, nggak akan ada orang koruptor. Jadi korupsi itu bukan biang keroknya, bukan setan, dianya yang setan, koruptor. Setan disalahin, kata setan, gua kagak paham proposal, gua kuliah juga kagak, gua disalahin lu yang korupsi. Bukan, itu syahwat, keinginan duniawi, gak pernah merasa puas. Begitulah karakter syahwat dan dunia. Kata setan, gue mah godanya pas ibadah doang. Ente mau ke masjid Kuba, ada temen geroin, woi ngopi dulu, juga gak jadi ke masjid. Nah itu setan. Cuman jangan dibilang setan, ntar berantem. Karena itu temen yang geroin ya. Insya Allah, jangan. Kata Ustaz Ibnu, katanya lu setan ya, jangan. Kerja datang ke pondok saya lagi. Gara-gara lu nih gue berantem. Yang jelas ketika kita berbuat baik dalam konteks ibadah, Nabi ngajarin fasta'iz billah. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan minta perlindunganlah kepada Allah, satu dari setan, dua dari syahwat. Musuh kita cuma dua. Jadi ingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Itu orang yang tidak pernah dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, alim, berilmu. Ini kita alim kagak, ahli ibadah kagak, ahli adab, akhlak juga kagak ya. Jadi gak ada modalnya sama sekali. Jadi orang berilmu yang enggak. Jadi orang yang ahli ibadah mihrab ya kagak juga. Jadi orang yang ahli akhlak adab enggak juga. Tiga-tiganya kagak. Apa kata ulama? Tinggal Anda tunggu kematian Anda. Karena hidup enggak punya modal. Iya. Paling tidak itu. Makanya kata Rasulullah, saya pertama mengajarkan umat, yang kedua adab, akhlak. Mohon maaf Pak, kadang-kadang orang sekarang begitu. Ya, kan ini zaman canggih nih, zaman canggih. Kalau orang dulu kan itu datang, ya. Saya kagak bilang majelis ini enggak. Ya, majelis ini mah saya yang datengin begitu. Tapi kapan-kapan juga masjidku mau datang ke Darul Amanah enggak apa-apa Pak Haji. Lah iya, karena kata Imam Malik al ilmu yu'ta ya'ti. Ilmu itu didatengin, bukan datang dewek. Ya, yang datang dewek itu tuyul. Nah, dipanggil tuyul banyak buat ke rumah. Nah itu. Ya, al ilmu yu'ta ya'ti. Boleh. Orang sekarang karena begitu apa aja jadinya mempermudah, mensimplifikasi. Inilah yang kadang-kadang kenapa keberkahan orang dulu Pak itu belajar dengan kiai cuma 2 tahun tapi luar biasa kemanfaatannya. Kenapa? Tulus ikhlasnya. Dia jalan jauh demi ke rumah guru, minta ridho, minta ikhlas, pulang jadi. Orang sekarang mondok 6 tahun, belajar bertahun-tahun, pulang kagak jadi bapak. Waliyahzubillah. Kenapa? Keberkahannya nggak ada. Disinilah maka Rasulullah bilang setiap berbuat baik upayakan baca Bismillah. Bismillah itu keberkahan. Boleh Ustaz, boleh nggak kalau ngelihat apa kalau pakai sendal orang baca Bismillah? Jangan itu mah. Sendal orang sih baca Bismillah. Itu maling namanya. Jangan itu mah. Ini kalau kita mau ke masjid baca Bismillah, mau nonton ilmu baca Bismillah supaya nilai keberkahan setiap yang kita kerjakan. Jadi orang alim berilmu nggak akan dilaknat Allah selama ilmu itu bisa melahirkan kebaikan dan amal soleh. Yang ketiga Pak, ini kita nih, posisinya kita yang ketiga ini siapa? Muta'alim, orang yang terus menuntut ilmu, nggak akan dilaknat Allah. Kenapa? Orang yang selalu menuntut ilmu akan dapat ilmu tambahan oleh Allah. Man amila bima alima, allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Orang yang beramal dengan apa yang dia ketahui, maka akan Allah kasih ilmu yang lain tanpa dia harus menuntut ilmu. Itu yang disebut dengan ilmu wirasah. Jadi ilmunya update, nggak mandek. Ini orang sekarang beda, ngomongnya sebakul, ilmunya nggak ada. Akhirnya apa? Banyak gaduh di tengah-tengah masyarakat. Banyak gaduh. Disitulah pentingnya pengetahuan lebih dulu daripada ucapan. Pentingnya begitu. Saya kuliah Pak, bangku kuliah habis saya telan. Udah kayak rayap, S1, S2, S3 sampai pilek sih. Masya Allah. Itu bukan persoalan saya apa, bukan. Karena kita merasa menghargai ilmu ya kita cari. Karena nggak mungkin kalau cuma jogrok di rumah terus kayak kamu sadek apa ngaku Nabi langsung. Nggak bisa. Jadi kudu dicari.
Namanya juga tolab. Tolab itu artinya mencari, menuntut, dicari. Karena nggak mungkin dia datang sendiri. Nah ini orang-orang yang menuntut ilmu senantiasa akan diberikan kemudahan oleh Allah dalam setiap perbuatan, setiap amalnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, saya kayaknya sulit begini. Bukan sulit, teorinya nggak paham. Ustaz, saya kayaknya sulit begini. Bukan sulit, andanya nggak paham. Nggak ada yang susah agama ini, Pak. Bapak sholat nggak bisa berdiri, bisa duduk. Nggak bisa duduk, bisa apalagi Pak? Tiduran. Jangan tidur mau pulas. Tidur kelentang, iftijah, tidur miring. Ya, miring. Ya, yang dianjurkan kalau ada setelah salat sunnah fajar itu kan dianjurkan. Nah nggak bisa tidur miring kayak di dalam kuburan tuh, tidur istilqa. Istilqa tuh begini nih, rebahan tuh. Celentang. Ya, celentang kalau kata kita. Nggak bisa juga, kan banyak buat opsinya itu. Banyak opsinya, banyak pilihannya. Ya. Jadi Allah masih ngikutin kita bagaimana supaya kita betul-betul senang dengan agama ini. Cuma kadang-kadang yang buat kita berat, satu, gak paham ilmunya, dua, nurutin setan. Nah, sehingga kita ketika berbuat baik berat, susah. Inilah pentingnya kita menuntut ilmu. Mohon maaf Pak, Bapak ribuan ibadah sunnah kalah sama orang satu menuntut ilmu. Kalah aja. Ini ada orang hari ini lagi salah sunnah, witir 1000 rakaat, kalah sama bapak yang cuma duduk di majelis ilmu pahalanya. Kenapa? Thalabul ilmi itu kewajibannya sama seperti sholat fardu. Fardu ain. Jadi orang meninggalkan ilmu, meninggalkan belajar untuk ilmu, dosanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti meninggalkan sholat. Karena yang dituntut oleh Allah beragama dengan ilmu, bukan beragama dengan kebodohan. Karena kalau dengan kebodohan apa saja akan salah, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang, oh sholat sunnahnya bagus, kalau saya mah kayaknya jarang-jarang nggak baru 2 rakaat, tapi nuntut ilmunya rajin, lebih afdol orang yang thalabul ilmi, karena kefarduannya sama daripada sama dengan ibadah-ibadah yang fardu yang lain seperti sholat fardu. Inilah nilai plusnya orang-orang yang thalabul ilmi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kita bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, orang yang senantiasa memperkuat imannya di hadapan Allah. Yang kedua, orang yang senantiasa beramal dengan ilmunya, itu orang yang senantiasa akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang susah banget nyari duit, ceban doang dia susah. Udah dapet ceban buat anaknya di lato-lato. Kenapa palanya benjol? Tiap hari tak totok. Ada caleg Pak, ngadain lomba lato-lato, menang dapat sepeda dikata. Udah babanya genteng banget lagi. Udah lu ngikut aja, motornya buat gua, sepedanya buat gua, begitu. Baba beliin sekarung lato-latonya. Masya Allah. Dia kagak main HP, main lato-lato, kuping kita budek. Tiap hari dengerin, Masya Allah. Main HP sih kagak. Mana YouTube mulu tuh ya. Pas ada lato-lato main gituan, iya matanya sembuh, palanya peyang. Karena kena biji lato-lato kan begitu. Masya Allah. Pokoknya emang boleh apa enggak? Boleh. Yang enggak boleh berlebihan. Di mana Allah banyak ngasih kelonggaran ternyata sebetulnya mah. Cuman yang tidak boleh berlebihan. Makan minum kan boleh. Tapi kalau berlebihan, ya diabetes. Harta boleh banyak, tapi kalau kelebihan, ngundang mancing maling kan gitu. Dan segala macam. Makanya kata Allah, innallaha la yuhibbul musrif. Allah tidak senang dengan yang berlebih-lebihan. Kalau beragama berlebihan, saya pernah ditanya begitu tuh, Ustaz, beragama berlebih-lebihan boleh apa enggak? Berlebih-lebihan apa dulu nih, kata saya bilang. Kita ngucap la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah, boleh nggak jika sehari semalam? Boleh kalau kagak muntah mah, saya bilang. Kalau kagak dibagel bini, kerja wirid doang. Duit banyak kagak, kata saya. Nggak apa-apa, boleh. Kata saya, boleh-boleh aja. Kalau begitu berlebih-lebihan sih, berlebih-lebihan nggak dibilang. Saya bilang kagak, nggak berlebih-lebihan yang begitu. Justru dalam konteks ibadah mah kita dah harus berlomba-lomba siapa yang paling baik begitu. Berlebih-lebihan itu konteksnya duniawi. Orang terlalu rakus dengan dunia celaka. Orang terlalu rakus dengan urusan yang mubah juga bisa penyakit. Orang terlalu rakus dengan jabatan, tahta dan seterusnya juga bisa. Terlalu rakus bininya banyak juga berantem. Ya tergantung aturnya.
Kalau beres ngaturnya emang enggak. Apalagi nggak ketahuan beres. Cuma, masya Allah. Tapi kan kalau ditanya mah mau Ustaz kalau nggak ketahuan. Masya Allah. Setia. Iya. Yang nggak ada. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan spirit kita ini, jadi prinsipnya begini Pak, kalau kita di pesantren punya slogan begini. Menuntutlah ilmu dari buayan ibu sampai kita masuk ke liang lahat. Jadi nggak ada batasan nuntut ilmu. Saya udah usia begini boleh nggak ngaji Quran? Sangat boleh. Lo baca Fatihah umur udah setengah abad masih belatat beletot. Lah itu ngapain aja ke sononya sebelumnya? Umur udah setengah abad baca Fatihah iyang anak budu. Bukan iya kan iyang anak. Baca atin aja atin. Watini wazaitun nyambungnya ke wal asri. Kemana-mana. Jadi kecampur-campur Quran itu. Padahal umur udah setengah abad, cucu juga udah kererot, gitu kan? Dan segala macam. Tapi baca Quran aja yang tiap hari Fatihah harus kita baca sebagai syarat sah sholat, itu kita nggak pikirin. Mohon maaf Pak. Anak kita masuk sekolah negeri kita bangga, masuk ke pondok pesantren disuruh pulang dulu. Bukan orang sini. No, sudah sono pun orang sini mah alhamdulillah sama. Beda aja kagak beda sama. Anak baru pondokin 2 hari sih nengokin mulu. Bapak kangen banget. Kangen banget. Orang mana itu ya? Kagak satu. Benar dah. Makanya dulu Imam Syafi'i nuntut ilmu tuh dari Palestina sampai ke Madinah ke Imam Malik radhiyallahu anhu. Jadi ternyata kudu tega. Apa juga kudu tega? Kalau kagak tega susah juga kita. Mohon maaf Pak. Kita di sekolah negeri anak kita bangga, anak kita masuk pesantren bangga. Nangislah kalau anak nggak bisa baca Quran. Nangislah kalau anak nggak bisa doain bapak orang tuanya kalau udah meninggal. Buru-buru diziarahi. Itu udah banyak alang-alangnya kuburan. Karena anaknya lupa. Banggalah kalau anak tiap sholat selalu ingat Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan ditanya fisika matematik, itu boleh. Cuma ada yang lebih penting. Karena orang yang berbahagia dalam kubur adalah orang yang anak selama di dunia gak pernah doanya putus buat orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu konsepnya. Jadi kalau kita bukan soleh-soleh banget, kita bukan orang-orang yang alim, jadikan anak-anak kita anak yang soleh, supaya anak-anak kita ini jadi penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada sama sekali, tinggal kita bagaimana nanti di hadapan Allah mempertanggungjawabkan. Anak pun bisa jadi tuntutan kita di hadapan Allah. Ya Allah, saya nggak sholat karena saya nggak pernah disuruh orang tua. Ya Allah, saya nggak pernah menuntut ilmu karena saya nggak pernah diajak orang tua. Ya Allah, saya nggak bisa baca Quran, bukan salah saya, orang tua saya nggak pernah ngajak saya baca Quran. Jadi saya nggak bisa dimasukkan ke neraka sendiri. Panggil orang tua saya. Inilah kata Allah dalam Al-Quran. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anakmu bisa jadi fitnah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal iyadzubillah min dzalik. Jadi kalau pengen punya anak yang soleh, orang tuanya juga rajin ke masjid, orang tuanya juga rajin ke majelis taklim. Anak nanti tinggal ngikut sendiri. Bapaknya di mana? Di warung kopi. Insya Allah jadi tukang utang kopi. Bapaknya di mana? Di sini. Insya Allah. Jadi bagaimana kebiasaan kita? Kalau kita kebiasaannya yang baik, insya Allah nanti anak kita jadi anak-anak yang soleh. Itu warisan yang paling berharga peninggalan kita ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang kumpul dengan niat yang baik, dengan maksud yang baik, mudah-mudahan ini menjadi sebab kita, menjadi alasan kita untuk bisa menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang baik, dan kita doakan turunan kita, keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa cinta dengan kebaikan, yang senantiasa memelihara sholatnya, yang senantiasa cinta dengan ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allah